Oke, hai selamat malam teman-teman. Ketemu lagi di live Instagram bareng sama Kak Rani. Hai Kak Naya 1993. Ketemu lagi di live Instagram bareng sama Kak Rani. Udah seminggu belakangan ya, seminggu kemarin Kak Rani nggak nge-live sama sekali. Lagi agak kurang sehat aja sih. Tapi doakan selalu ya. Mudah-mudahan minggu ini sudah bisa rutin lagi sharing-sharing sama teman-teman karena udah kangen banget. Dan semoga selalu diberikan kesehatan, begitu juga teman-teman semuanya. Hai juga nih Christina Chun, selamat malam. Abednego Niko, thank you udah join. Nah, teman-teman untuk sharing-sharing seperti malam hari ini dan juga nanti webinar-webinar yang akan Kak Rani adakan, ini dipersembahkan oleh Konspirasi ya, komunitas inspirasi, tempatnya bertumbuh dan belajar bersama. Kebalik, tempatnya belajar dan bertumbuh bersama. Oke, dan terima kasih nih sekali lagi buat yang udah join bareng sama Kak Rani malam ini. Udah ada Priyanka Anggaresika. Selamat malam. Jungira 1124. Selamat malam dan terima kasih udah senantiasa nonton live Instagramnya Kak Rani ya. Terima kasih untuk dukungan, support dan doanya selalu. Amin, semoga sehat selalu Kak. Iya, doa saya juga untuk Kanaya dan untuk teman-teman semuanya. Semoga kita semua selalu sehat ya. Karena kesehatan itu harta yang paling utama ya teman-teman ya. Selalu jaga kesehatan ya. Selamat malam juga Mega Ayu DM. Thank you udah join. Nah teman-teman, di session yang pertama di malam ini, Kak Rani bakalan ngobrol-ngobrol sendirian ya. Nggak kayak biasanya ngobrol santai selalu ada temennya. Di session yang pertama ini Kak Rani bakalan ngobrol abis-abisan. Kita sharing aja ya tentang gimana sih caranya berdamai dengan toxic parents gitu ya. Nanti di session yang kedua di jam 9 Kak Rani juga akan nge-live dengan salah seorang dosen psikologi di Universitas AKI Semarang, yaitu Bu Siska. Orangnya seru banget, berjiwa muda, bakal sharing tentang gimana sih tips-tips anti galau menjalani dan menghadapi skripsi sampai tuntas ya. Jadi nonton terus ya lanjutan ya teman-teman ya di live yang pertama hari ini dan juga di live yang kedua nanti ya. Oke. Oh iya teman-teman, nanti seiring kita sharing-sharing, bebas banget ya, feel free ya. Jadi malam ini teman-teman yang mau komen langsung ya tulis di bawah pengalaman kalian tentang toxic parents dan lain sebagainya. Bener-bener Kak Rani pengen tahu banget nih, teman-teman pernah nggak sih punya pengalaman berkaitan dengan toxic parents gitu, dan gimana sih caranya berdamai dengan toxic parents. Jadi kita ngobrol santuy tapi kita sharing-sharing aja ya, prinsipnya yang nggak harus dari Kak Rani terus kan. Jadi saya juga butuh pengalaman dari teman-teman, tulis aja langsung di kolom komentar ya, nanti kita bahas bareng ya. Dan ini udah ada Fitri Sucun, Alex Sulki. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Oke, nah teman-teman pernah nggak sih dengar istilah toxic parents? Jujur nih, udah pernah dengar atau belum nih? Atau baru pertama kali dengar kali ini juga it's okay, nggak masalah ya. Ketik ya di kolom komentar ya, pernah nggak sih dengar apa itu toxic parents? Beberapa edisi yang lalu Kak Rani sempat membahas tentang toxic relationship ya. Itu terutama membahas hubungan dengan pacar yang penuh toxic ya. Tapi kalau kali ini, malam ini kita bahas tentang toxic parents. Jadi hubungan yang toxic nggak melulu dengan pasangan atau pacar, tapi bisa juga dari orang tua, dari keluarga kita itu bisa juga. Dan kalau di keluarga istilahnya toxic family ya teman-teman ya. Ini udah ada Aijlin. Hai Aijlin. Bener gak sih istilahnya penyebutannya Aijlin ya? Bener ya? Aijlin ya. Oke. Nah di sharing story-nya Kak Rani udah share juga nih sedikit tentang toxic parent ya. Kita bahas dari sana ya teman-teman ya. Jadi toxic parent ini adalah sebuah istilah untuk menjelaskan suatu keadaan di mana orang tua tuh memberikan suatu pengalaman yang buruk ya kepada anaknya, terutama di masa pola asuh orang tua ke anak ketika anak masih tinggal bareng sama orang tua. Dan ini nggak cuma terjadi di masa kecil aja ya teman-teman ya, bisa juga ketika kita nih udah dewasa di umur-umur segini, ketika kita masih tinggal sama orang tua, kemudian orang tua intinya kayak menunjukkan satu sikap atau ucapan atau kata-kata yang dimana itu memberikan suatu dampak buruk untuk si anak itu sendiri, nggak peduli si anak itu masih kecil ataupun udah dewasa gitu ya. Contoh nih toxic parents, orang tua yang terbiasa untuk ribut di depan anaknya ya kan. Mungkin kalau ada teman-teman di sini yang mengalami boleh ya nanti share ya. Halo Linda Mui 86, thank you udah join juga. Jadi misalkan orang tua yang hobi banget untuk
ribut di depan anaknya. Bahkan ributnya itu bukan cuma sekedar debat mulut aja atau debat yang sehat, tapi sudah melibatkan fisik atau kekerasan atau KDRT atau sampai lempar piring, lempar HP, lempar barang dan lain sebagainya. Itu salah satu ciri toksik gitu ya. Kemudian ciri toksik yang lain adalah orang tua yang hobi banget untuk membanding-bandingkan anaknya. Jujur saya sendiri juga pernah ya mengalami hal seperti itu. Jadi saya pernah ada di posisi seperti itu. Mungkin sampai sekarang juga sebetulnya jujur ya, kita sharing aja ya. Mungkin sampai sekarang juga masih ada beberapa perilaku orang tua saya yang juga sebetulnya toksik ya. Kalau kita lihat ciri-cirinya itu ciri-ciri yang toksik gitu. Tapi kan PR-nya gimana kita berdamai dengan situasi itu. Karena kita nggak bisa mengubah orang lain ya. Setuju ya teman-teman ya. Kita nggak bisa mengubah orang lain, apalagi itu orang tua kita sendiri. Yang bisa kita lakukan adalah yuk gimana kita mengambil keputusan untuk menempatkan diri kita sehingga kita damai dulu di dalam, meskipun situasi di luar kita nggak berubah gitu ya. Apalagi Kak Rani ngerti banget ya teman-teman ya, kita di budaya timur, di budaya Indonesia sangat-sangat ditekankan untuk berbakti sama orang tua. Ya kan, setuju nggak sih? Orang tua adalah surga, orang tua adalah segalanya, orang tua harus didahulukan di atas semua kepentingan. Itu doktrin yang kita terima sejak kita kecil. Semua ajaran, semua agama mengajarkan hal yang sama gitu ya, bahwa orang tua harus dinomorsatukan. Iya, itu betul, itu betul. Saya pun setuju gitu ya. Tapi yang jadi masalah, terkadang karena akhirnya terlalu menomorsatukan atau memprioritaskan orang tua di atas segala-galanya, terus perasaan kita sendiri kayak gimana gitu. Mungkin teman-teman di sini juga ada ya mengalami hal yang sama ya. Ketika beberapa waktu lalu Kak Rani share nih ya status di WhatsApp tentang toxic parent, ada salah satu wartawan TV ya di Kota Semarang, rekan Kak Rani juga tanya, tapi Mbak, kita kan harus berbakti sama orang tua. Gak mungkin dong saya ninggalin orang tua udah tua, meskipun orang tua saya tuh toksik gitu. Saya bilang, iya memang kita harus berbakti, kita harus mendahulukan orang tua, kita harus melayani orang tua, bakti itu penting banget. Tapi terus gimana dengan perasaan dan kebahagiaan kita sendiri? Bener gak sih teman-teman ya kan? True story ya Jungira ya, thank you. Kasman Wongsae, selamat datang, selamat bergabung. Ya jadi salah satu perilaku orang tua yang toksik itu adalah suka membandingkan kita dengan anak-anak yang lain gitu. Padahal kalau mau dibalik situasinya, orang tua juga gak suka loh dibandingkan sama orang tua yang lain gitu. Ya kan? Siapa sih orang yang suka dibanding-bandingin? Gak akan ada gitu. Tapi tanpa sadar orang tua kadang suka membandingkan kita. Mungkin dengan saudara kandung kita bisa juga, gak selalu harus dengan orang lain di luar keluarga kita gitu. Nah, sekali lagi kita sebagai orang Indonesia, kita yang orang-orang yang punya agama ya, terutama ya budaya timur itu kan kadang yang membuat kita berat itu karena kita harus menjunjung tinggi bakti pada orang tua di atas segala-galanya. Sedangkan perilaku toksik dari orang tua ini terus terjadi. Terus gimana dengan perasaan kita sendiri? Kita akhirnya menekan semua kebutuhan kita, menekan semua semua keinginan kita, semua pendapat kita, semua hasrat kita gitu. Dan akhirnya kalau boleh jujur di ruang konseling yang datang berkonseling dengan Kak Rani itu kebanyakan masalah mereka di masa mereka dewasa terjadi asal muasalnya di masa anak-anak, dan masalahnya terjadi kaitannya dengan orang tua. Orang tua yang sering mengabaikan, orang tua yang terlalu memanjakan, ini juga nggak bagus ya. Keinginan anaknya apapun dituruti, ini nggak bagus juga gitu. Kemudian orang tua yang terlalu otoriter, maunya punya keinginan apa harus diturutin sama anak. Oh, live video pause. Sorry. Sinyal di jaringan ya. Terus kemudian orang tua yang otoriter, kemudian orang tua yang seringkali mengabaikan emosi anaknya, kemudian orang tua yang tidak bisa memenuhi kebutuhan emosional anaknya, tidak pernah memeluk atau memuji anaknya sama sekali gitu. Terus kemudian apalagi ya yang lain ya? Yuk coba sharing deh. Tulis ya di kolom komentar ya. Ini udah ada Jessica 05, ada Veronica Rebecca 22, selamat bergabung. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi sekali lagi toxic parents itu adalah menjelaskan satu situasi di mana orang tua itu memberikan pengalaman buruk untuk anak-anaknya, baik itu sering memarahi, sering merendahkan atau melecehkan harga diri seorang anak, mengejek atau melukai anak secara fisik, mental, dan verbal. Jadi
Melukai tidak melulu masalah fisik ya teman-teman ya. Dengan mengatakan, kamu kok bodoh sih, kamu kok goblok sih, kamu tuh nggak kayak kakak kamu deh. Oh my god, itu sakit banget ya. Sakit banget gitu. Nggak ada anak yang mau diperlakukan seperti itu gitu ya. Terus kemudian juga orang tua yang tidak pernah memahami perasaan anaknya, orang tua yang tidak pernah mengucapkan maaf ke anaknya, kemudian orang tua yang tidak menaruh sikap yang hormat dan respect kepada anak-anaknya. Ini juga termasuk ciri-ciri toxic parent, teman-teman. Ya, memang kalau kita mau lihat banyak banget ya fenomena toxic parent di sekitar kita. Mungkin teman-teman di sini juga pernah mengalami perlakuan-perlakuan seperti itu. Sekali lagi yang jadi concern kita bukanlah lalu harus gimana Kak, orang tua saya mau diapain gitu ya. Ya udah, orang tua udah kayak gitu, kita mau ngapain lagi gitu kan. Tapi yang terpenting di sini yang jadi catatan Kak Rani adalah gimana caranya kita berdamai dengan diri kita sendiri sehingga situasi di luar nggak bisa kita rubah, tapi kita bisa merubah sudut pandang kita. Kita bisa merubah perasaan-perasaan di dalam diri kita, pola pikir kita gitu ya. Meskipun memang nggak ada yang mudah ya. Karena jujur ngomong ya, hal paling sulit yang untuk dilakukan dalam kehidupan ini adalah kadang-kadang yang paling menyulitkan adalah berdamai dengan orang terdekat kita sendiri. Setuju nggak sih teman-teman? Kalau sama orang lain mah, misalkan nih ya, saya sama siapa nih? Ini udah ada FM Yeni. Hai Yeni, Setia Purnaningrum, Dirlina, Besaliel Welang, halo Amelia Christine. Misalnya nih saya sama Besaliel Welang ya, contoh ya, ambil contoh ya. Kita belum pernah ketemu, kita cuman chat aja lewat Instagram, kita cuman saling komentar di Instagram. Nggak mungkin dong saya kebawa perasaan gitu, misalkan nggak mungkin kita sampai ribut yang parah banget sampai saya tuh sakit hati sama kamu misalkan kayak gitu. Karena kenapa? Karena nggak ada unsur emosional di situ. Beda halnya kalau kita ngomongin keluarga, terutama orang tua ya teman-teman ya. Kadang-kadang perlakuan mereka yang membuat kita sakit dari masa kita kecil menumpuk-numpuk sampai sekarang, tidak pernah kita keluarkan, nggak pernah kita ungkapkan, nggak pernah kita bicarakan gitu kan. Nah itu ketika kita di masa dewasa, ketika kita ketemu pemicu sedikit aja, misalnya nih cuman beda pendapat soal apalah gitu, itu bisa jadi satu problem yang besar banget gitu. Karena tumpukan-tumpukan emosi dari masa kecil gitu kan, sudah banyak banget perlakuan luka yang ditimbulkan dalam diri kita, sakit hati di dalam diri kita gitu. Jadi tumpukan-tumpukan itu yang membuat kita tuh lebih mudah terpicu emosinya ketika ketemu satu masalah kecil sama orang tua gitu. Aduh aku jadi malu, iya saya juga malu. Contoh Besaliel bilang ya, bukannya mau gimana-gimana, cuman perumpamaan aja. Oke. Terus kemudian nih berdasarkan laporan nih, ini berdasarkan survei ya, berdasarkan laporan Global Report 2017, sebanyak 73,7% anak di Indonesia antara yang berusia 1 sampai 14 tahun mengalami pendisiplinan melalui kekerasan atau agresi psikologis dan hukuman fisik di rumah gitu ya. Dan ini satu cerita yang sangat nyata sekali ya, apalagi di zaman-zamannya Kak Rani waktu masih kecil. Mungkin kalau zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang pola asuhnya udah beda lagi ya. Tapi di masa teman-teman Kak Rani yang masih kecil, mereka sering cerita gitu, kalau berani bantah papahnya aja gitu, dimasukin ke kamar mandi, dikunci di kamar mandi, disiram air dingin, mulutnya disumpelin, aduh sampai gak tega ngomongnya, disumpelin lombok lah dan lain sebagainya, diikat di pohon lah atau apapun gitu, dan itu terjadi gitu. Dan emang bener ya, selaras dengan hasil penelitian ini, 73,7% anak di Indonesia berusia 1-14 tahun itu dididik dengan cara kekerasan atau agresi psikologis atau hukuman fisik di rumah. Agresi psikologis sekali lagi tidak selalu berbentuk kekerasan fisik, tapi bisa juga bentuk pengabaian atau melecehkan melalui kata-kata. Kamu tuh kok nggak kayak saudara kamu sih gitu. Terus kemudian juga merendahkan harga diri, kemudian tidak mempedulikan emosi si anak. Kemudian juga banyak banget laporan-laporan yang masuk tuh orang tua yang tidak mau tidak bisa menerima respon emosi si anak gitu. Nangis dimarahin, anaknya sedih dimarahin, anaknya marah juga dimarahin gitu loh. Jadi tidak bisa menerima dengan lapang setiap
setiap reaksi emosi si anak gitu. Padahal emosi itu kan kadang-kadang butuh untuk diterima ya, apalagi seorang anak yang ya mungkin anak yang belum remaja, anak yang masih kecil, cuman pengen apa sih kalau nangis, kalau marah, kalau kecewa gitu kan, kalau sedih cuma pengen dipeluk, dipahami dan dimengerti gitu ya. Nah, terus kemudian sebagai korban, anak akan masuk ke dalam lingkaran kekerasan di mana dia akan melakukan kekerasan terhadap dirinya sendiri ketika dia dewasa. Seperti merokok, mabuk-mabukan, hingga melakukan percobaan bunuh diri. Dan banyak banget kasus yang sekarang sedang in banget ya, dalam kasus psikologi, yaitu menyakiti diri sendiri, teman-teman. Ini sangat-sangat banyak dialami oleh para remaja putri kebanyakan yang berusia antara 15 sampai 20 tahun, 20 tahunan lah gitu lah ya, menyakiti diri sendiri, entah itu suka menyilet pergelangan tangan atau apapun gitu, bentuk intinya menyakiti diri sendiri gitu. Dan kebanyakan ini kalau kita mau tarik ulur ke belakang, sebabnya karena itu tadi gitu ya. Salah satunya mungkin juga karena toxic parents gitu, emosi-emosi yang tidak tersalurkan sejak dia kanak-kanak gitu teman-teman. Oke, ada pertanyaan nih. Besaliel bilang, Kak mau tanya bagaimana HAM atau peraturan tentang perlindungan anak, padahal tujuannya itu mendidik, apalagi yang terjadi di sekolah. Gimana menurut kakak? Maksudnya gimana nih? HAM atau peraturan tentang perlindungan anak, padahal tujuannya itu mendidik. Saya agak kurang jelas nih, Besaliel bilang, pertanyaannya mungkin bisa diperjelas. HAM dan peraturan tentang perlindungan anak itu kan tujuannya pasti bagus ya, maksudnya untuk melindungi anak-anak dari kekerasan secara fisik, verbal maupun psikologis ya. Terus maksudnya apa nih yang ditanyakan nih? Coba tolong diperjelas lagi ya. Oke, saya lanjut dulu. Nah, teman-teman, ini kalau toxic parent ini terus berlanjut, ini akan bisa mempengaruhi banyak hal. Contoh ya, dampak yang bisa terjadi dari perlakuan orang tua yang toksik. Hilangnya kepercayaan diri atau rendahnya kepercayaan diri ketika anak itu di masa dewasa. Insecurity, merasa selalu nggak aman, selalu nggak bisa percaya siapapun, selalu merasa akan ditolak dan lain sebagainya, itu insecurity. Kemudian perfeksionis, ya ada nggak di teman-teman di sini yang selalu pinginnya segala sesuatu perfect. Bahkan kalau ada di atasnya perfect lagi, pingin di atasnya itu. Nggak boleh ada celah sama sekali dalam pekerjaannya, dalam karirnya, dalam hubungannya atau apapun gitu. Perfeksionis. Bisa jadi karena ketika masih di masa anak-anak, orang tuanya ini terlalu menuntut harus begini, nggak boleh begini, nggak bisa mentoleransi kesalahan si anak, sehingga si anak berpikir, oh berarti aku harus perfect. Sekolah aku harus jadi juara, kemudian lomba aku harus menang, di antara teman-temanku aku nggak boleh kalah, pokoknya perfeksionis. Nah ini juga salah satu dampak dari toxic parent di masa anak-anak. Kemudian rendahnya self love, rendahnya cinta terhadap diri sendiri. Kemudian isu-isu berkaitan dengan karir, keuangan, kemudian hubungan dia nantinya dengan si pacarnya, dengan pasangannya, dengan anak-anaknya gitu. Karena ketika dia mendapatkan perlakuan toksik di masa dia kecil, dia akan memperlakukan anaknya dengan cara yang sama. Kalau rantainya tidak diputus ya. Kalau dia nggak melakukan satu kesadaran diri, penyembuhan, berdamai dengan situasi masa lalunya, tanpa sadar itu akan terbawa ketika dia nanti mengasuh anak-anaknya gitu teman-teman. Misalnya kan kayak bapak mukul anaknya, oke. Terus ada peraturan tentang penganiayaan. Ya, terus pertanyaannya apa nih? Besaliel bilang, silakan dilayangkan pertanyaannya nggak apa-apa. Karena ya 1993, saya kak perfeksionis. Iya, saya juga perfeksionis sih, karena ya, kayaknya topik tentang perfeksionis ini bisa kita jadikan satu session khusus ya. Perfeksionis itu ternyata dari hasil survei sangat-sangat berkaitan dengan bagaimana pola asuh kita di masa lalu ya, karena ya orang-orang yang selalu dituntut untuk harus sempurna, orang-orang yang dituntut nggak boleh melakukan kesalahan, ketika melakukan kesalahan langsung dimarahi, langsung dijudgement dan lain sebagainya. Ini salah satu cikal bakal terciptanya sifat perfeksionis di masa dewasa. Kita pun ketika kita perfeksionis, kita juga jadi sulit ya untuk percaya sama orang, untuk mentoleransi kesalahan orang lain, mentoleransi kekurangan orang lain. Jadi imbasnya banyak banget ya ke banyak aspek kehidupan gitu. Terus kemudian kadang-kadang capek juga ya jadi orang yang perfeksionis ya.
kayaknya seneng gitu lihat orang yang bisa santai aja gitu. Setuju ya? Iya, tapi it's okay karena ya, saya pun juga orangnya perfeksionis. Kalau nggak benar-benar sempurna, biasanya saya nggak mau melangkah gitu ya. Tapi semakin kesini ya, ketika kita punya knowledge, ketika kita sadar, ketika kita berdamai dengan masa lalu kita, semakin kesininya saya bawa agak santai gitu. Jadi prinsipnya saya ganti akhirnya. Kesempurnaan akan terjadi ketika kita sudah melakukan action gitu. Jadi sambil kita berjalan, sambil kita belajar, sambil kita terus berusaha, kesempurnaan akan terjadi dengan sendirinya gitu. Jadi saya sekarang bukan lagi berharap sempurna dulu baru jalan, tapi sempurnanya nanti sambil jalan gitu. Mudah-mudahan bisa diterapkan ya, karena capek ya. Jadi orang perfeksionis kadang-kadang kebanyakan mikir. Sedangkan orang-orang di sekitar kita kadang-kadang nggak paham dengan apa yang ada di dalam diri kita gitu kan. Akhirnya capek sendiri gitu. Miftah Rizky, iya Kak setuju. Ya oke, thank you. Ya Mbak Miftah ya mengalami hal yang sama ya. Tapi tentunya dengan adanya sharing seperti ini, tujuan kita kan kita nggak sendirian di dunia ini, dan banyak kok orang-orang di luar sana yang juga mengalami hal yang sama seperti kita gitu. Dan dengan kita tahu, kita belajar sesuatu, kemudian kita menyadari, kita berdamai dengan situasinya, dan endingnya kita jadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Besalial bilang tadi pertanyaannya apa sih sebetulnya? Misalnya kayak bapak mukul anaknya, terus ada peraturan tentang penganiayaan. Mungkin maksudnya gini ya pertanyaannya, tujuannya mukul kan untuk mendidik gitu ya. Besalial bilang mungkin pertanyaannya gitu ya. Oke, saya akan jawab. Memang gampang-gampang susah ya. Kita sebagai anak, kita gampang aja ngomong gitu. Orang tua kok mukul anaknya sendiri gitu. Saya sering dulu juga julid gitu istilahnya ya, julid. Kalau lihat orang tua di mall, orang tua di restoran, seenaknya sendiri mukul anaknya, marah-marahin anaknya. Kadang-kadang saya tuh dalam hati, ya ampun, anak tuh kan titipan Tuhan ya. Kenapa sih segitu gampangnya marah segitunya banget sama anak? Tapi kalau kita mau lihat dari sudut pandang yang lain, ketika kita memposisikan diri kita sebagai orang tua, ya saya paham sih, orang tua pasti juga punya titik lelahnya masing-masing ya. Sudah bekerja, mencari nafkah, masih harus mengurus kebutuhan rumah tangganya, mengurus rumahnya, mengurus anak, mendidik anak, apalagi WFH kayak sekarang ini pasti sangat melelahkan sekali ya. Saya tahu itu. Belum lagi ditambah masalah-masalah kita sendiri, PR-PR dalam diri kita yang belum selesai gitu kan. Ya kan, masih ditambah harus menghadapi kerewelan si anak setiap hari gitu ya. Ya, kalau kita mau lihat dari sudut pandang itu, tentu kita akan semakin bisa memahami ya, oke, orang tua juga punya sisi lemahnya, sisi lelahnya sendiri-sendiri gitu. Nah, pertanyaannya balik lagi ke masalah HAM tadi, masalah Komnas Perlindungan Anak gitu ya. Sebetulnya pemukulan terhadap anak, saya nggak tahu ya peraturan terbaru tentang Komnas Perlindungan Anak seperti apa ya, bisa lihat bilang, nanti mungkin bisa diupdate, kita sama-sama browsing. Tapi memang memukul anak ini sekarang juga sudah ada undang-undangnya, kayaknya salah satu bentuk kekerasan secara fisik ya, KDRT terhadap anak ya. Padahal kalau kita mau lihat lagi, terkadang ya, saya nggak bilang membenarkan ya, tapi terkadang ketika orang tua udah habis kesabaran, diomongin secara verbal, si anak ini sudah nggak bisa dan lain sebagainya, memang cara terakhir akhirnya memukul si anak. Tujuannya supaya si anak ini jadi sadar kembali gitu ya. Tapi cara ini tidak selalu benar, meskipun kadang ada situasi tertentu yang memang dibutuhkan hal seperti itu. Tapi cara ini nggak selalu benar untuk mendisiplinkan anak gitu ya. Ya tujuannya memang mendidik, tapi ada kasus anak melaporkan orang tuanya ke polisi. Mungkin tergantung ya, kekerasannya sudah sampai dalam tahap yang seperti apa ya, bisa lihat bilang ya. Tapi gini sih, saya percaya kekerasan itu tidak selalu negatif, tapi akan menjadi negatif ketika membawa suatu dampak psikologis buat si anak gitu ya. Contohnya ada anak yang dididik dengan kekerasan, apalagi di zaman-zaman dulu ya, anak-anak itu sering sekali dipukul, dicubit dan lain sebagainya. Tapi ketika dewasa, dia bisa tumbuh menjadi pribadi yang oke tuh gitu. Sukses dalam pekerjaannya, sukses dalam keluarganya, dan si anak ini bisa mengambil hikmah gitu ya. Dulu orang tua saya mendidik saya dengan cara seperti ini, tujuannya baik kok. Nah itu loh yang jadi masalah. Yang jadi masalah bukan sikap orang tua, tapi bagaimana kita mau melihat pengalaman itu.
Nah itu juga yang pengen Kak Rani tekankan gitu. Jadi oke, orang tua saya memang seperti itu, saya nggak bisa merubah. Tapi yang penting adalah gimana saya sebagai seorang anak gitu. Mau melihat sikap orang tua saya itu sebagai apa. Dan kemudian saya mau mengambil hikmah apa dari perlakuan orang tua saya gitu. Kalau si anak bisa mengambil hikmah bahwa ya orang tua saya dulu misalkan kayak gini ya, bapaknya sering memukul anaknya gitu kan, untuk mendidik gitu. Ya tujuannya untuk membuat saya disiplin karena dulunya saya sering bandel, saya dikasih tahu susah dan lain sebagainya. Wah ini bagus kalau si anak bisa punya pola pikir yang seperti itu. Akhirnya kekerasan si bapak ini tidak menimbulkan dampak yang negatif, tapi justru malah jadi satu motivasi yang positif untuk si anak supaya dia lebih disiplin di masa depannya gitu. Yang jadi masalah tuh si anak itu gimana menerimanya gitu ya. Ini sudah ada Yeremia Kris 16, halo selamat datang. Ferry Perdana 16, Juniling, Official Harsu, salam kenal. Jurik ya, oke. Terus saya lanjut lagi ya teman-teman ya. Nah, oh ya, ngomong-ngomong soal toxic parents ya, teman-teman. Toxic parent ini seringkali refleksi atau orang tua melakukan satu tindakan yang tidak benar ke anak-anaknya karena dulunya dia juga mendapatkan perlakuan itu dari orang tuanya. Jadi sekali lagi, kalau kita nggak memutus rantai itu mulai dari sekarang, kita akan jadi orang tua yang sama, toksik lagi ke anak kita toksik lagi ke cucunya, dan seterusnya kayak gitu terus gitu. Jadi sadarilah satu hal bahwa ketika orang tua kita toksik, kemungkinan besar dia juga mendapatkan perlakuan yang toksik di masa lalunya. Tapi ya mungkin karena zaman dulu belum musim kelas-kelas parenting, belum musim ada psikolog, belum musim ada edukasi kayak gini, jadi mereka nggak sadar tapi terus melakukan tindakan toksik ke kita sebagai anak-anaknya gitu. Oke, saya sambil lanjut ya teman-teman ya. Thank you yang udah hadir dan memberikan love. Yuk kita lihat ciri-ciri toxic parent supaya kita tahu. Kita nggak sembarangan ngomong, kamu toxic nih, orang tuaku toxic nih, orang tua lu toxic nih gitu ya. Kita lihat ciri-ciri toxic parent itu apa aja. Oke ya, yang pertama, mereka itu egois dan susah untuk berempati gitu. Egois itu maksudnya selalu pengen dituruti apapun kemauannya, kemauan mereka harus dinomorsatukan di atas segala-galanya, merasa dirinya paling benar, nggak mau menerima kritik, masukan dan saran, dan kemudian sulit untuk berempati dengan kita sebagai anak-anaknya. Jadi kayak tadi yang Kak Rani bilang ya, kita punya berbagai macam emosi, ada emosi sedih, marah, kecewa, jengkel dan lain sebagainya, tapi si orang tua itu susah banget untuk memahami atau berempati terhadap diri kita, emosi kita, pola pikir kita. Mungkin juga ketika kita sakit atau mengalami salah satu hal yang kurang bagus, kita sebetulnya cuma pengen dipeluk, dimengerti dan didengar. Orang tua kita tuh sulit untuk menunjukkan empati atau kepeduliannya sama kita gitu. Itu ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri yang kedua, mereka itu tidak mampu memberikan perasaan aman dan dukungan emosional gitu. Jadi ketika kita bersama orang tua kita nggak merasa aman karena seringkali tekanan atau masalah ditimbulkan dari si orang tua. Otomatis dong kita nggak merasa aman. Contoh ketika seorang anak kayak tadi contohnya Besaliel bilang ya, dididik dengan cara dipukul sama orang tuanya, melakukan kesalahan kecil aja dipukul, melakukan kesalahan kecil dihajar. Bagaimana si anak akan merasa aman ketika ada bersama orang tuanya? Ya otomatis tempat yang paling tidak aman di dunia adalah di rumah, karena dia mendapatkan perlakuan seperti itu hanya di rumah, bukan di luar gitu. Kemudian juga tidak bisa memberikan dukungan emosional yang sehat kepada anak-anaknya, itu ciri-ciri toxic parent yang kedua. Kemudian mereka itu terlalu suka mengkritik. Apapun yang kita lakukan itu kayaknya selalu kurang, selalu tidak cukup baik di mata mereka. Baju kamu kok jelek banget sih hari ini, badan kamu tuh pendek, jelek, hitam, kerdil, keriting, hidup lagi. Jadi apapun yang kita lakukan selalu menimbulkan kritik bagi mereka. Selalu ada aja celah di mana kita merasa kurang, selalu merasa bersalah, selalu merasa nggak cukup sempurna. Nah ini juga akar atau cikal bakal terjadinya sikap perfeksionis yang over ya teman-teman ya. Terus mereka sangat controlling. Apapun yang mereka katakan harus dilakukan, nggak ada excuse, nggak ada alasan, dan harus sesuai dengan cara mereka
bahkan mungkin over control, bahkan mungkin dimanapun Anda berada selalu dilacak pakai GPS, pulang harus jam segini, tidak ada kompensasi sama sekali, kemudian harus begini ya begini, harus misalkan hari Minggu harus sama orang tua ya harus, nggak ada alasan, nggak ada apapun excuse, pokoknya kalau berani ngelawan sedikit aja keplak, hajar gitu, misalnya kayak gitu ya, kayak zaman kekaisaran aja ya, berani melanggar hukum cambuk gitu. Itu ya, jadi mereka sangat controlling, itu ciri-ciri yang keempat. Ciri-ciri yang kelima, mereka itu sangat emosional, sangat reaktif banget emosionalnya, misalnya mudah terpicu emosinya, suka bereaksi berlebihan, dramatis, drama queen, drama king. Reaksi emosinya terlalu berlebihan, teman-teman. Ini juga salah satu ciri-ciri toxic parent. Jadi orang tua yang tidak bisa memberikan contoh ekspresi emosi yang sehat ke anak-anaknya akan menjadi toksik buat anak-anaknya, karena si anak juga akan belajar hal yang sama dari orang tuanya gitu. Jadi yuk kita sebagai calon-calon orang tua di sini, mungkin juga anda yang sudah menjadi orang tua, kita sadari bahwa ekspresi emosi yang sehat itu sangat penting banget. Mulai dari sekarang juga kita harus latih untuk berekspresi emosi secara sehat supaya tidak menjadi contoh yang buruk buat anak-anak kita nantinya ya. Terus kemudian, oh ya, saya juga punya satu cerita. Teman saya pernah cerita gini, mamah saya itu, temen ya, bukan saya. Mamah saya itu kalau marah-marah tuh kak, sukanya tuh memukul dirinya sendiri, self-harm, menyakiti dirinya sendiri, memukul-mukulkan kepalanya di tembok, dan lain sebagainya. Nah, ini ketika si anak melihat contoh-contoh seperti itu dan terjadi bertahun-tahun dalam kehidupan si anak, bisa Anda bayangkan ya, ya si anak tentu saja bisa ya tetap mengambil hikmah. Oke, memang orang mamiku yang kayak gitu, aku nggak mau kayak gitu. Tapi hati-hati kalau gambaran-gambaran ini sudah terlanjur tertanam dalam pikiran bawah sadar si anak. Suatu saat ketika si anak ketemu satu masalah tertentu, bisa aja dia tanpa sadar ekspresi emosinya sama seperti mamahnya dulu, menyakiti diri sendiri dan lain sebagainya gitu. Terus kemudian mereka sangat suka marah-marah dan agresif, atau malah mungkin pasif agresif ya, suka marah-marah, sangat agresif sekali gitu ya, hal kecil bisa jadi hal yang besar banget gitu kan, atau malah mereka pasif agresif, anaknya salah didiemin, misalnya gitu, anaknya salah didiemin, nggak segera ditegur atau diajak bicara, nanti kalau ketemu pemicu lagi yang baru 1 bulan kemudian baru diungkit lagi kesalahan si anak, nggak nyenengin banget ya, nggak enak banget gitu ya. Pasif agresif, didiemin, dicuekin, salah dibiarin, kapan-kapan baru dibahas lagi, diungkit lagi, atau malah terlalu suka marah-marah dan agresif. Itu ciri-ciri yang keenam. Ciri-ciri yang ketujuh, apakah mereka terlalu suka menyalahkanmu? Kemudian mereka, contohnya ada orang tua yang misalkan kalau bad mood pelampiasannya ke anaknya, menganggap anaknya itu nggak bisa membahagiakan dia, terus kemudian membandingkan dengan anak-anak yang lain. Itu loh, si tetangga itu loh, anaknya tuh pinter banget loh sama orang tua, bla 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 gitu kan. Loh, bahagia atau tidak itu tanggung jawab kita pribadi loh, gitu kan. Kalau bisa ngomong kayak gitu ya sama orang tua ya, tapi kan seringkali kita nggak, susah ya ngomong kayak gitu sama orang tua. Tanggung jawab pribadi kita adalah membahagiakan diri kita sendiri. Jadi kalau Anda bad mood, kalau Anda punya masalah, ya jangan jadikan anak sebagai kambing hitam. Tapi secara nggak sadar ini terjadi di lingkungan sekitar kita. Menjadikan anak itu harus membahagiakan orang tuanya, anak tuh harus selalu menyenangkan orang tuanya, anak tuh harus selalu seperti yang dia mau. Ketika anak itu tidak seperti yang dia mau, kemudian dia marah, kemudian dia nggak terima dan lain sebagainya, menyalahkan si anak gitu kan. Yang nggak mood maminya, yang disalahin anaknya. Anaknya kayak kambing hitam gitu ya, kasihan gitu. Terus ciri-ciri yang ke-8, mereka sangat-sangat butuh, bahkan sangat ketergantungan perhatian dari kalian ya, kalian yang masih jadi anak ya, maksudnya ya. Jadi mereka tuh kayak over banget, harus selalu diperhatiin terus, harus selalu ditemenin 24 jam di sampingnya gitu. Padahal kan kita punya privasi sendiri, kita punya kehidupan sendiri, kemudian apalagi kita yang sudah dewasa mungkin punya pacar, butuh waktu sama pacarnya, si orang tuanya ini minta untuk ngikut terus, anaknya pacaran Sabtu malam Minggu, orang tuanya minta untuk ngikut terus. Ada sih banyak teman-temannya Kak Rani yang kayak gitu.
Jadi anaknya pacaran, anak gadisnya pacaran, mamahnya minta ngikut terus gitu ya, atau papahnya minta ngikut terus. Nah ini sangat butuh sekali perhatian dari si anak, bahkan sudah dalam taraf ketergantungan. Jadi si anak merasa lelah ya, nggak punya privasi gitu kan, karena kemana-mana orang tuanya selalu pingin ikut, atau mungkin malah over terlalu kepo sama urusan si anak. Ini juga nggak sehat ya teman-teman ya. Contohnya misalkan kamar si anak itu nggak boleh ada kuncinya. Kamar si anak nggak boleh dikunci dan orang tua bebas untuk membuka kamar si anak kapanpun tanpa mengetuk. Wah ini juga toksik nih, salah satu perilaku yang toksik nih kayak gini nih. Oke, ada pertanyaan dulu nih. Terus gimana dong Kak Rani supaya nggak ikutan toksik, apalagi kalau terus-terusan dalam kehidupan kita kan bisa mengganggu keseharian kita ya. Iya dong pasti, karena iya sih Yen, betul sih, kita berinteraksi apalagi WFH kayak gini ya, bisa-bisa kita 24 jam sehari di rumah sama orang tua, dan maaf mungkin orang tua kita toksik gitu kan. Sekuat-kuatnya kita mempertahankan emosi kita, sekuat-kuatnya kita mempertahankan diri kita, secara sadar nggak sadar kadang-kadang kita terbawa loh, kita jadi lebih mudah marah-marah, uring-uringan, emosi kita naik turun, jengkel, dan itu berpengaruh ke aspek kehidupan kita yang lain, termasuk pekerjaan kita, konsentrasi kita, fokus kita, dan lain sebagainya. Nanti kita bahas ya gimana caranya berdamai dengan orang tua yang toksik ya. Kita selesaiin dulu ciri-cirinya ya. Terus kemudian ciri-ciri yang ke-9, mereka itu seringkali melemparkan toxic jokes atau bercandaan yang maksudnya cuma bercanda tapi sebetulnya merendahkan atau menyakiti hati kalian. Nah, mungkin banyak ya kayaknya yang ngalamin pasti banyak ya. Jadi mereka tujuannya bercanda tapi itu menyakiti hati kalian. Karena mungkin nyindir atau merendahkan atau melecehkan gitu kan. Tapi menurut mereka itu bercanda, itu nggak enak banget sih. Saya juga nggak suka banget sih, nggak enak banget ya rasanya, nggak cuma dari orang tua, dari siapa aja pingin dikaplok gitu rasanya. Terus kemudian mereka melarang kamu untuk mengekspresikan perasaan seperti sedih, takut, cemas, marah, dan lain sebagainya. Misalkan kalau kalian nangis, bukannya malah ditanya kenapa nih nangis atau peduli menunjukkan empati, tapi malah kenapa sih ini malah situ yang marah, bukan kita yang marah. Jadi ekspresi emosi kita nggak bisa keluar dengan sehat, karena sepertinya kita kayak dibatasin untuk punya ekspresi emosi yang sehat atau menunjukkan emosi kita gitu. Kemudian ciri-ciri yang ke-11, mereka menggunakan rasa bersalah dan uang untuk mengontrol kalian. Jadi seolah-olah kita tuh bisa dimiliki dan dibeli dengan uang. Kemudian orang tua akan mudah membuat kita merasa bersalah. Kamu ya masih mami papi biayain, masih mami papi hidupin, kamu minta apa aja mami papi turutin, gitu aja udah belagu, kurang ajar. Nah, jadi menggunakan uang dan rasa bersalah untuk mengontrol kita. Kemudian ciri-ciri yang terakhir, mereka tidak bisa menghargai batasan emosional dan batasan fisik yang seharusnya kita butuhkan dan kita berikan gitu. Jadi kayak tadi misalkan kamarnya nggak boleh ada kuncinya, kapan aja orang tuanya masuk bisa. Nah ini batasan fisik yang dilanggar sebetulnya. Jadi harusnya ada privasi di sana, tapi orang tua terlalu masuk ke dalam ruang pribadi kita. Juga secara emosional tidak ada batasan privasi gitu, dimana kita bebas mengekspresikan emosi kita dan lain sebagainya. Mungkin orang tua terlalu ikut campur, terlalu kepo dan lain sebagainya. Nah intinya adalah ketika kita sudah tahu bahwa oke, orang tuaku itu toksik gitu kan, gimana caranya sekarang kita, nah ini masuk ke sesi solusi. Sesi solusi ya. Gimana caranya supaya kita bisa berdamai. Oke, orang tua aku toksik, mungkin dari ciri-ciri yang Kak Rani sebutkan tadi, orang tua kalian ada beberapa ciri-ciri yang masuk. It's okay aja ya, nggak perlu putus asa, nggak perlu jadi sedih dan lain sebagainya. Yang penting kita tahu gimana caranya untuk orang tuaku toksik, gimana caranya sekarang aku harus berdamai dengan diri aku sendiri. Mungkin kalian belum bisa hidup terpisah dengan orang tua, Kak Rani paham banget, karena untuk bisa hidup terpisah banyak yang harus dipertimbangkan ya, tidak semudah itu ya teman-teman ya. Banyak juga teman-teman Kak Rani yang juga dulunya ketika kuliah di luar kota terpisah, kemudian setelah lulus kuliah ditarik orang tuanya kembali ke kotanya dan tinggal bareng lagi sama orang tuanya. Ini juga salah satu problem yang cukup berat kalau orang tuanya toksik. Dulunya sudah sempat terpisah, sudah merasakan hidup enak tanpa orang tua, dan sekarang harus penyesuaian diri lagi, kembali lagi ke lingkaran toxic parent lagi gitu ya. Jadi
penyesuaiannya semakin berat gitu. I know. Nah, yang harus kita cermati untuk membangun batasan sehat dengan orang tua ya. Yang pertama, ciptakan ruang untuk diri kita sendiri seperti tadi gitu ya. Kita harus setting batas-batasan yang sehat, teman-teman. Misalkan oke lah, kita masih serumah sama orang tua ya. Tapi ada batasan-batasan di mana contoh nih, kita punya ruangan sendiri yang di mana orang tua tuh nggak punya akses yang bebas untuk masuk ke ruangan itu. Ini perlu dibicarakan secara serius, tapi sumpah ini penting banget. Ini penting banget. Kalian harus betul-betul memikirkan, kalian harus tetap punya batasan privasi. Termasuk batasan privasi di sosial media, kemudian batasan privasi di jam-jam tertentu dalam satu hari. Kalian butuh waktu untuk sendiri, butuh waktu untuk orang tua nggak selalu hadir berkomentar dalam setiap aspek kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, mengomentari baju yang kita pakai, dandanan kita hari ini dan lain sebagainya. Harus ada privasi di situ gitu ya. Jadi batasannya jelas, teman-teman. Terus kemudian kita harus punya space atau circle atau rahasia yang mungkin orang tua nggak punya akses untuk masuk ke sana. Itu penting banget untuk kalian bangun mulai dari sekarang gitu. Coba pelan-pelan ya, coba dipikirkan. Kemudian kalau misalkan orang tua tetap, mungkin awal-awal pasti akan banyak ribut, banyak konflik, apalagi ketika biasanya Kak Rani juga tahu lah, orang tua itu susah banget untuk beradaptasi dengan hal baru ya. Teman-teman mungkin merasakan ya. Kita yang anak muda, kita lebih cepat beradaptasi dengan hal baru. Apalagi orang tua beradaptasi dengan batasan atau aturan yang kita tetapkan. Wah, bisa jadi ributnya perang dunia ketiga. I know, aku pernah ada di posisi itu. Ya saya tahu mungkin 3 minggu kalian didiemin, 1 bulan kalian didiemin gitu kan, karena aturan baru yang kalian bikin dan orang tua nggak setuju gitu kan. Tapi yang jadi masalah adalah kalau kitanya tetap kekeh, kitanya tetap yakin dan kalian tahu bahwa ini bukan suatu hal yang berdosa, bukan suatu hal yang salah gitu kan untuk dilakukan, tetap jalankan aja terus ya. Dan ketika orang tua marah, ketika orang tua protes dan lain sebagainya, siapkan telinga aja untuk mendengar, nggak usah didebat, nggak usah diajak ribut, tapi yang penting kalian tetap konsisten menetapkan batasan-batasan yang sehat, oke? Kemudian yang kedua, tegas bukan berarti tidak sayang. Yes, ini bukan suatu hal yang mudah. Kak Rani juga masih belajar, percayalah Kak Rani bukan orang yang asertif kalau sama orang tua, udah kalah gitu ya, takluk istilahnya. Meskipun sama orang lain kita bisa gampang banget untuk tegas, gampang banget untuk blak-blakan kalau ngomong, tapi kalau sudah berhadapan sama orang tua dan orang terdekat, wah ini PR yang susah ya, karena kita terbiasa menjadi inferior, atau kita terbiasa ya kita tuh tetap anak gitu loh. Anak tuh kodratnya nurut sama orang tua, itu loh dogma yang sudah terlalu mengakar di dalam diri kita gitu. Nggak mudah untuk kita keluar dari itu, berani bersikap tegas ke orang tua. Tapi satu hal yang perlu kalian ingat, tegas bukan berarti tidak sayang ya. Sekali lagi, tegas bukan berarti tidak sayang. Sama ketika jadi orang tua, tegas ke anak bukan berarti Anda tidak sayang, tapi justru tegas itu Anda sayang sama orang tua ya. Terus kemudian contoh ketika batasan-batasan yang sudah kalian tetapkan itu dilanggar sama orang tua, kalian tetap harus tegas. Sampaikan dengan halus, sopan, tapi Anda tetap konsisten. Tenang aja, nggak perlu marah-marah, nggak perlu debat kusir dan lain sebagainya, tapi kalian tetap tegas dan konsisten dengan batasan itu ya. Jungira, ada pertanyaan, Kak saya mau nanya, apa boleh kita menegur toxic parents? Jika boleh, bagaimana cara menegur yang baik supaya nggak dicap anak durhaka? Sekian, terima kasih. Jungira, percayalah, menegur toxic parent bukanlah hal yang mudah, tapi mungkin ini jadi hal yang paling sulit untuk dilakukan setiap anak di dunia ya. Kak Rani pun masih belajar, percayalah, oke? Nah, seperti tadi yang Kak Rani sampaikan, kalian sebagai anak perlu ngomong secara halus, secara sopan ya, hindari debat kusir dengan orang tua. Tapi believe me, sehalus-halusnya kita, sesopan-sopannya kita, tetap akan ada kemungkinan orang tua tuh marah sama kita ya. Jadi terima aja kemarahan orang tua, tapi satu hal yang Kak Rani garis bawahi, kalian tetap harus tegas, konsisten dengan batasan yang sudah kalian tetapkan, oke? Ya, jadi kalaupun orang tua mau marah, kalaupun orang tua mau mutung, bahasa Jawanya mau diamin kalian dan lain sebagainya, kalian tetap harus kuat dari dalam, karena percayalah,
Tegas bukan berarti tidak sayang. Jadi konsisten aja Jungira, konsisten dengan hal yang sudah kamu sampaikan. Tapi ingat, nggak perlu sampai debat kusir, karena debat kusir tuh malah akan membuat energi kita habis untuk ribut, dan akhirnya kita jadi nggak fokus untuk melakukan hal-hal yang lain gitu ya. Sampaikan dengan halus, sampaikan dengan sopan, sampaikan ketika situasi orang tua itu kayaknya enak nih untuk diajak ngomong, sampaikan aja keluhan kalian, kebutuhan kalian. Oke? Dan yang ketiga, lakukan sesuatu karena cinta, bukan karena kewajiban. Oh my god, ini juga mulai sekarang kayaknya kita perlu menulis jurnal ya, mana yang kewajiban, mana yang cinta. Karena kadang seiring berjalannya waktu kita jadi susah untuk membedakannya teman-teman ya. Hal-hal yang kita lakukan ke orang tua itu menjadi sebuah kewajiban, bukan didasari oleh cinta. Tapi kita perlu tahu dan kita perlu bedakan mana sih sebetulnya yang betul-betul tulus saya lakukan karena atas dasar cinta, bukan atas dasar kewajiban saya sebagai anak dan kalian sebagai orang tua ya. Contoh nih, banyak banget pernyataan kayak gini. Kalau kamu sayang mama dan papa, seharusnya kamu nurut apa kata orang tua. Nah, jadi akhirnya kita merasa bersalah, kita wajib untuk melakukan sesuatu, kita melakukan karena orang tua udah ngomong kayak gitu, bukan karena kita betul-betul tulus dari hati pengen melakukan hal itu. Dan ini juga akhirnya cikal bakal banyaknya konflik-konflik rumah tangga. Kita dipaksa, bukan dipaksa sih, memilih pasangan berdasarkan apa yang orang tua suka, bukan berdasarkan apa yang kita suka, apa yang kita butuhkan. Beda lagi nih ya bahasanya, tapi ini cikal bakalnya. Jadi lakukan sesuatu karena Anda memang ingin melakukannya, karena Anda cinta, karena Anda tuh merasa itu yang saya butuhkan, bukan karena kewajiban kita ke orang tua. Apalagi hal-hal yang sudah prinsipil. Contoh ya, memilih keyakinan beragama misalnya kayak gitu, terus kemudian memilih pasangan, memilih rumah tempat tinggal, memilih hal-hal yang prinsipil, memilih pekerjaan, jurusan kuliah, ini hal yang besar teman-teman ya. Jadi lakukan karena Anda memang menyukai hal itu, bukan karena suatu kewajiban aja. Lakukan sesuatu karena cinta, bukan karena kewajiban. Quotes hari ini Kak, thanks. Sama-sama. Oke. Kemudian yang keempat, cinta tidak hanya didapatkan dari keluarga saja. Kita boleh bucin ya sama keluarga kita, sama orang tua kita, boleh ya, kita sangat istilahnya people pleaser banget ya. Jadi kita sangat ekspektasinya tinggi, kita mengharapkan dicintai orang tua kita, dilihat, diakui, disayang, didengar, dikasihi, diterima, dicintai orang tua kita. Kita rela melakukan apapun demi mendapatkan pengakuan-pengakuan itu. Tapi ingat satu hal, cinta tidak melulu hanya kita dapatkan lewat keluarga dan orang tua ya. Jadi kalau memang Anda sudah melakukan yang terbaik, Anda sudah menjadi versi terbaik diri Anda, tapi tetap aja orang tua itu toksik, tetap aja orang tua nggak pernah puas dengan apapun yang Anda lakukan, tetap aja orang tua membandingkan Anda, merendahkan Anda, meremehkan Anda. Ingat satu hal, cinta tidak hanya kita dapatkan lewat keluarga dan orang tua saja. Jadi ini juga saran yang banyak sekali Kak Rani sampaikan ke para klien. Ketika hidup kalian kosong, ketika kalian merasa kayaknya udah nggak ada harapan lagi nih sama orang tua aku sudah melakukan yang terbaik apapun itu, yuk kita coba untuk memperluas jaringan cinta kita ke orang-orang di luar circle keluarga. Kalian bisa melakukan sesuatu, contoh beramal, bersosial untuk yayasan amal, temanilah orang-orang di panti jompo, berikanlah sedekah atau bercandalah dengan anak-anak di panti asuhan gitu. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang butuh cinta gitu ya. Daripada kita jadi bucin atau people pleaser untuk orang tua atau keluarga yang sulit untuk menghargai kita, lebih baik bagikan cinta Anda ke orang-orang yang membutuhkan. Dan pasti ketika kita memberikan sesuatu, memberikan cinta, kita akan mendapatkan feedbacknya balik gitu ya. Daripada Anda pusing dengan permasalahan di rumah, yuk kita luaskan jaringan cinta kita ke orang-orang di sekitar yang lebih membutuhkan cinta itu. Dan ketika Anda kembali ke rumah, ketika Anda kembali sama orang tua Anda, hati Anda sudah dipenuhi cinta. Jadi Anda nggak akan cuma fokusnya ke orang tua doang gitu ya. Pesan dari Kak Rani untuk teman-teman semuanya. Nah, satu hal yang perlu kita sadari ya, berdamai dengan toxic parent dan menjadi diri sendiri. Poin yang pertama adalah kita harus sadar bahwa orang tua juga punya masalahnya sendiri, masa lalunya sendiri. Orang tua juga punya beban tersendiri di dalam hatinya. Mungkin itu yang jadi penyebab orang tua ini terus-menerus menjadi toxic parent. Karena dulu juga mungkin dia kurang mendapatkan penghargaan dari orang tuanya,
tidak punya konsep diri yang baik gitu kan, tidak tahu bagaimana caranya untuk menghargai perasaan orang lain dan lain sebagainya. Jadi sadari bahwa orang tua juga punya masalahnya sendiri gitu ya. Terus kemudian lakukan penyembuhan itu terutama kita lakukan ke diri kita sendiri dulu ya teman-teman ya. I know banyak banget teman-teman kita di sini maupun di luar sana yang pastinya masih membawa luka sampai kita dewasa, dan luka itu berasal dari perlakuan toxic parent di masa lalu. Dan ini memang bukan suatu hal yang mudah, tapi ketika kita memutuskan untuk saya mau sembuh, saya mau berdamai, saya mau oke dengan diri saya mau jadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Ini keputusan pribadi kita. Tidak ada kaitannya dengan orang tua kita, ini keputusan pribadi kita untuk diri kita sendiri, lakukan itu demi diri Anda sendiri. Believe me, percayalah, melakukan penyembuhan adalah suatu tindakan yang sangat egois. Karena manfaatnya Anda yang akan dapatkan, bukan orang lain. Kemudian kedamaian hati, ketentraman hati, keselarasan di hati, pikiran itu demi kita sendiri, demi masa depan kita sendiri. Jadi percayalah ketika Anda berupaya untuk berdamai, melakukan penyembuhan, itu demi masa depan Anda, demi diri Anda, dan bukan demi orang tua Anda, bukan demi orang lain gitu ya. Karena banyak banget orang-orang yang merasa gini, enak aja, akunya yang ke psikolog, akunya yang berdamai, akunya yang memaafkan, tapi kalian masih terus-menerus menyakiti aku gitu kan. Kalian enak-enakan dengan hidup kalian, aku yang harus ke psikolog, kalian dong yang harus ke psikolog. Banyak banget ya kasus-kasus seperti itu. Yes, I know, aku tahu gitu. Kayaknya kita merasa hidup kok nggak adil banget sih gitu. Aku tuh korban loh. Nah, selama kalian masih merasa bahwa saya tuh korban, selama pola pikirnya masih saya adalah korban, sulit untuk kalian bisa keluar dari situasi itu. Saya nggak ngomong keluar tuh harus keluar dari rumah atau berpisah dengan orang tua, keluar secara fisik, enggak. Tapi keluar itu keluar secara pikiran dan secara hati kita. Kita memutuskan untuk mau keluar dari circle yang toksik, mau keluar dari permasalahan itu. Meskipun mereka masih terus melakukan tindakan toksik, tapi saya mau memutuskan hati saya bebas, pikiran saya bebas. Nah, selama kalian masih punya pola pikir bahwa saya tuh korban loh, saya tuh anak loh gitu ya. Nah, ini akan sulit. Kenapa? Karena ya di mana-mana kita tahu korban itu kan tidak berdaya, korban itu tidak punya banyak pilihan, korban itu ya sudah cuman korban, pasif, diem, nggak bisa apa-apa. Tapi kalau pola pikirnya kita balik, saya bukan korban, tapi saya adalah aktor dari masa depan saya, aktor dari kehidupan saya bebas menentukan pilihan apapun. Nah, disitulah kalian bisa mengambil keputusan dengan sehat ya. Kalau kalian merasa bahwa oke, saya akan putuskan untuk sembuh demi diri saya sendiri, demi masa depan saya, demi calon pasangan saya nantinya, demi keluarga saya nantinya, demi anak-anak saya nantinya gitu. Nggak peduli orang tua saya masih akan tetap toksik atau enggak, disitulah penyembuhan bisa dimulai dan terjadi secara efektif. Percaya deh gitu. Jadi ambil keputusan, jangan pernah masih berpikir bahwa saya itu korban gitu, saya itu victim. Tapi Anda aktor, Anda penentu dari diri Anda dan masa depan Anda. Oke? Nah, kalau teman-teman masih penasaran tentang toxic parent dan bingung gimana caranya, penyembuhan tuh harus dimulai dari mana sih Kak gitu. Terus kemudian memaafkan diri sendiri, berdamai dengan masa lalu tuh harus dimulai dari mana sih Kak? Ya tentu saja ya, satu session 60 menit ini gak akan cukup untuk kita bicara banyak ya teman-teman ya. Tapi teman-teman bisa pantengin terus ya postingan di Instagram Kak Rani belakangan ini. Kak Rani juga banyak ngomongin tentang topik inner child, memaafkan diri sendiri. Nantinya juga akan ngomongin soal self-healing, terapi mindfulness, dan lain sebagainya. Simak aja terus postingannya. Dan kalau teman-teman masih penasaran, DM Kak Rani boleh banget kok. Kalian boleh request topik, nanti bisa dibawakan di live Instagram kayak gini. Atau kalian cuma pengen sharing, pengen diskusi, boleh banget, it's okay kok. Dijamin kerahasiaan terjamin lah. Ya, jadi nggak usah khawatir gitu. Sharing aja nggak masalah. Terus kemudian buat teman-teman yang merasa Kak kayaknya saya butuh session lebih lanjut nih untuk konsultasi dengan psikolog gitu ya, boleh banget teman-teman, it's okay untuk segera DM Kak Rani dan atur janji kalian gitu ya. Sudah ada nomor WA admin juga di bio, nanti kalian bisa langsung klik, nanti bisa atur janji untuk konsultasi sama Kak Rani maupun tim Kak Rani yang lain gitu. Jadi feel free aja gitu ya. Kalau memang
Kak, aku udah melakukan berbagai macam usaha nih untuk menyembuhkan diri aku sendiri, untuk memaafkan, untuk berdamai dan lain sebagainya. Tapi kayaknya masih gagal, aku terus-terusan lelah, kehabisan energi, bahkan gak fokus kuliah dan lain sebagainya. Ya mungkin ini salah satu pertanda kalian butuh bantuan dari seorang profesional, yaitu psikolog. Yuk segera kontak aja gitu ya. Feel free untuk mendapatkan jadwal konsultasi kalian bersama Kak Rani maupun bersama tim. Nah, teman-teman, setelah live Instagram yang tentang toxic parent ini, setelah ini Kak Rani juga masih akan live Instagram bareng seorang dosen cantik yang luar biasa, berjiwa muda, masih imut-imut, dosen statistika di Fakultas Psikologi Universitas AKI Semarang. Ini cocok banget buat teman-teman dengerin ya, nggak cuma yang masih kuliah dan mau skripsi aja, buat teman-teman yang belum skripsi, buat teman-teman yang udah lulus kuliah, buat teman-teman yang tertarik dengan topik-topik pembelajaran psikologi, yuk langsung join di nanti ya 5 menit lagi ya, berarti ya jam 9 Kak Rani bakal live sama Bu Siska. Kita bakal kupas habis perkuliahan psikologi itu kayak gimana sih, apa aja sih yang kita pelajari. Nah, buat teman-teman yang penasaran soal dunia psikologi, kemudian kayak gimana sih hitung-hitungan statistika dalam dunia psikologi, atau kalian-kalian yang memutuskan baru mau ambil kuliah jurusan psikologi, boleh banget ya, langsung pantengin aja 5 menit lagi live Instagram Kak Rani bareng sama Bu Siska, dan nanti kita bakal mengupas habis tips anti galau menghadapi skripsi. Kayaknya skripsi itu sepanjang masa tetap jadi satu permasalahan yang cukup klasik ya. Dialami oleh semua mahasiswa di seluruh Indonesia mungkin ya. Skripsi, oh my god, skripsi lagi bikin pusing banget. Nah, nanti kita kupas habis gimana sih caranya tips anti galau menghadapi skripsi. Jadi menghadapi skripsi jangan dengan galau, tapi dengan ceria, dengan penuh tawa, dengan kebahagiaan. Syukur-syukur kita akan cepat lulus ya. Oke, nah ini masih sisa 4 menit. Buat teman-teman yang masih penasaran soal toxic parent, boleh banget ya, nanti teman-teman bisa request, Kak pingin dong dibawain topik soal toxic parent lagi di session kedua, atau mungkin teman-teman pingin dibawain materi soal self healing, berdamai dengan masa lalu, penyembuhan diri sendiri dan lain sebagainya. Boleh banget, langsung DM aja ke Kak Rani atau boleh tulis di komen sekarang ini, it's okay, nggak masalah. Dan buat teman-teman yang merasa terbantu nih dengan live sharing seperti ini, live Instagram seperti ini, merasa mendapatkan sesuatu gitu kan, boleh banget ya tulis testimoninya, kirim ke DM-nya Kak Rani, atau boleh tulis di story, tag ke Kak Rani gitu kan. Nanti bisa jadi masukan buat saya ke depannya, bisa jadi intinya perkembangan buat saya deh gitu ya. Oke, makasih Kak sharingnya, sama-sama Kak Kasman, Wong Sae. Ini juga udah ada Deborah Debi, kok telat sih joinnya, atau kayaknya penasaran pengen dengerin yang session kedua nih ya bareng dosen cantik Bu Siska. Oke, jadi Kak Rani hari ini dandan ala mahasiswa aja lah ya, biar santai ya. Oke, terus ini udah ada siapa lagi tadi? Admin Bajut, selamat malam, salam kenal. Leni Chang, selamat malam, salam kenal. Ririf Nope, halo. Putri Kristi, hai. Apa kabar? Terus tadi sudah ada siapa lagi ya, belum disapa ya? Kristanjelina ya. Honggo Widakdo, halo Ko Hermawan. Septi Anugraheni. FKRNA, saya tebak Fikrina ya kayaknya. Selamat malam. Terus Ivan Satriadi. Terus sudah ada tadi siapa lagi ya? Heide Rahma, Albert, oke, Andi Jiang 168, thank you udah nonton terus live Instagramnya Kak Rani. Ferry Perdana 16, hai. Yeremia Kris 16, Juniling Official Harso. Oke, ya teman-teman, ini kurang sisa 2 menit ya, nanti langsung gabung ya teman-teman di session berikutnya. Terhadap ABK, Kak, untuk sikap kita ortu bagaimana seharusnya? Oke. Kak Kasman, ini kalau kita bahas soal ABK dan soal parenting, Kak Rani banyak banget live juga bersama dengan Kak Berta, karena Kak Berta ini salah satu timnya Kak Rani dan spesialis banget soal ABK. Nanti Kak Kasman bisa langsung
lihat di channel YouTube-nya Tanya Kak Rani, tanya spasi Kak Rani. Buat teman-teman juga yang ketinggalan live Instagram sebelumnya, bisa langsung ya ke YouTube, channel YouTube-nya Tanya spasi Kak Rani. Kak Rani banyak banget posting di sana ya Kak Kasman tentang mengatasi anak-anak ABK, suka dukanya dan lain sebagainya. Dan mungkin nanti di session berikutnya Kak Rani bakal bahas lagi bareng sama Kak Berta ya, Kak Kasman ya. Tapi thank you untuk masukannya dan saran idenya. Oke, sekian dulu untuk live yang session ini. Langsung lanjut di session berikutnya ya teman-teman ya. Kita bareng sama Bu Siska bakal bahas tentang tips anti galau menghadapi skripsi dan suka duka jadi mahasiswa psikologi, apa aja yang kita pelajari di sana. Oke, selamat malam dan terima kasih buat semua yang sudah berpartisipasi. Sehat selalu, salam sejahtera, sukses buat kita semuanya. Bye-bye.